Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Barang siapa nih kalau misalkan kita ingat sama Allah, hati kita tuh akan menjadi tenang dan akan mengobati dari matinya hati. Dan Lentera Islam kali ini tuh cocok banget nih buat pemirsa yang hatinya sedang gundah. Ingin tahu temanya seperti apa? Bumper dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan iman, nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Dan pada Lentera Islam kali ini tentunya kita akan membawakan sebuah tema nih, yaitu tentang obat. Obat apa? Obat ini obat kematian hati. Nah, berarti kalau yang hati lagi mati nih cocok banget tonton Lentera Islam. Dan sudah hadir bersama saya untuk membahas tema tersebut yaitu Ustadz Ujeng. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah khair, insyaallah. Kalau kata anak-anak kata alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gitu. Ustadz, pada tema kali ini ya kan obat nih, obat kematian hati. Apakah sama nih sama obat-obat pada umumnya pakai pil gitu? Oh gitu. Nah, yang dimaksud obat kematian hati ini apa nih, atau sama atau beda? Baik, tentu ada perbedaan, ada persamaan. Perbedaannya mungkin karena dari jenisnya, persamaannya tujuannya mengobati, gitu ya. Kita mulai bahas ya. Siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya akan sampaikan tema tentang obat penyakit hati ini atau obat kematian hati ini. Kenapa kok kita bicara tentang kematian hati? Sebab dalam benak kita itu kalau ngomongin masalah mati, itu matinya antara perpindahan ruh dari jasad kepada Allah kembali. Itu namanya kematian. Kok kita sekarang bicara kematian hati? Apa maksudnya? Emang hati bisa mati? Kan begitu ya? Nah, kalau hati bisa mati, pertanyaannya bisa atau tidak? Maka jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ada seorang ulama besar, ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau itu membuat satu klasifikasi tanda kematian hati. Nah, ini kata beliau itu gitu. Ada dua tanda kematian hati. Apa dua yang dimaksud dengan kematian hati ini? Yang pertama kata beliau begini, min alamati mautil qalbi, sebagian dari alamat atau tanda-tanda kematian hati. Yang pertama adalah apa? Adamul huzni. Ini perlu diingat nih. Jadi kalau hati kita pengen kita ketahui hati kita mati atau tidak ya. Ternyata lihat aja, ada kesedihan atau tidak di dalam hati kita. Kesedihan untuk apa, Ustadz? Kan gitu ya? Nah, ternyata kesedihan manakala kita meninggalkan kebaikan. Contoh, kita kagak sholat, kita sedih banget, ya Allah, kenapa saya tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Kenapa saya tidak bisa melaksanakan saum Ramadan? Kenapa saya tidak bisa baca Quran setiap hari 20 juz misalkan? Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak kesedihan di dalam hati kita seperti itu? Jawabannya pasti kagak ada. Coba, ada yang pernah sedih nggak? Tidak orang ada yang pernah sedih nggak? Misalkan meninggalkan baca Quran setiap hari, ada yang pernah sedih nggak? Gak ada kayaknya. Anda sedih nggak?
Enggak kan? Sedih dikit. Jadi maksud saya, inilah alamat kematian hati. Dan kalau misalkan kita cross check ke hati kita, itu ada berarti. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat berjamaah, mereka biasa aja. Padahal kata Ibnu Athaillah, itu tanda kematian hati. Berarti hati kita udah mati itu. Berapa banyak orang yang meninggalkan qiyamul lail, berapa banyak orang yang meninggalkan zakat, berapa banyak orang yang meninggalkan haji walaupun mereka mampu. Kata Ibnu Athaillah, itu adalah alamat mautil qalbi, matinya hati kita. Yang pertama tuh kata beliau. Jadi kalau pertanyaannya hati ada yang mati, ada. Tandanya itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Tarkun nadami. Kata beliau, yang kedua itu orang yang hatinya mati, dia akan meninggalkan penyesalan. Ya, meninggalkan penyesalan. Kalau tadi kesedihan, ini meninggalkan penyesalan. Dia kagak menyesal setelah melakukan perbuatan dosa, kagak menyesal. Dia tidak menyesal melakukan pacaran. Padahal pacaran itu, nih anak muda, woi anak muda, nih anak muda, pacaran itu kira-kira dosa apa pahala? Dosa. Tapi sering nggak dilakukan sama anak muda? Sering. Jangan anak muda dong Ustaz, yang tua juga ada yang pacaran. Nah iya, yang tua juga. Maka yang tua juga sama. Coba lihat surat Al-Isra ayat 32. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Itu kata Allah tuh. Ya Allah, saya kenapa suaranya sember? Emang ngomong mulu kan gitu. Ya. Kata Allah apa dalam Al-Isra ayat 32? Jangan deketin zina. Zina itu deketin aja kagak boleh, apalagi ngelakuinnya. Kalau pacaran itu bukan hanya mendekati zina, tapi sudah termasuk kata-katanya adalah kezina. Na'udzubillah, itu perbuatan dosa, tapi kita sering lakukan, kemudian kita tidak pernah ada dalam hati kita sebuah penyesalan, maka hati kita berarti sudah mati. Tuh. Itulah kematian hati menurut Ibnu Athaillah. Begitu. Berarti kalau misalkan kita doa nih kan, ngomong doang kayak misalkan, ya Allah, hamba pengen gitu berbuat baik, terus gak pacaran, tapi pacaran masih kan, nah masih itu pacaran, masih termasuk itu, gimana tuh? Itu namanya PHP. PHP. PHP-in Allah. Oh iya. PHP-in Allah. Nah kita nggak boleh PHP-in Allah. Anak muda nggak boleh PHP-in Allah ya. PHP-in perempuan aja nggak boleh. Apalagi PHP-in Allah. Masya Allah kan nggak boleh banget. Gimana? Udah lanjut ya. Lanjut tapi di segmen 2 nanti. Okay. Karena ada yang melewat dulu nih. Kita kasih dulu yang melewat. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, kita lanjut pembahasan setelah yang satu ini. Tetap dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.